Hai, selamat hari Minggu, selamat pagi. Pagi apa siang ya ini ya? Buat kamu semuanya yang setia sama Pas Vlog Kema Podcast. Nah, hari ini pasti kamu semua pada heran kok ada orang lain di sini. Tetapi penguasa tempat ini tidak ada. Apakah dia sudah tereliminasi? Nah, hari ini kamu semua akan ditemani oleh saya, seonggok makhluk manis yang seperti ini. Dan pastinya hari ini juga kita akan mengulik-ngulik tentang segala sesuatu yang pastinya berhubungan dengan iman, dengan hidup, dan juga dengan gereja. Nah, mau tahu siapa yang akan kita kupas dan kita bedah setajam silet? Ini dia orangnya. Silakan. Ini harus nggosok lampu, baru keluar bintang tamunya. Pastor Tony. Yeay! Ya, ternyata sedikit tereliminasi lah, bukan karena suatu keterlambatan. Tapi ini Pas Vlog Kema di podcast kali ini sebenarnya ini jadi bintang tamunya. Tetapi karena bintang tamunya keawalan datang, jadi ya dia sedikit mau obrak-abrik tentang studio Pas Vlog kali ini ya. Selamat datang Bruder Windy di acara Pastor. Podcast Pas Vlog Kema. Pada hari ini kita berbincang-bincang tentang Topang atau tahun orientasi panggilan, khususnya ke kongregasi Pasionis. Karena ini jubah hitam ini dan juga saya sendiri adalah Pasionis. Jadi berkaitan dengan tahun orientasi panggilan ini, Bruder juga salah satu yang juga pembimbing di tahun orientasi panggilan itu, dan pada kesempatan ini juga sudah ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi dengan menjadi petugas liturgi, kor dan sebagainya. Nah, jadi Pas Vlog Kema juga penasaran apa sih itu topang dan juga bagaimana seorang ingin menjadi topang. Oh, oke, Pastor. Tapi sebelumnya kita ini dulu perkenalan dulu, guys. Perkenalan dulu. Jadi Bruder ini adalah Bruder Windy. Nama lengkapnya Bruder Yohanes Paskalis Windy. Iya, cukup keren namanya. Yohanes Paskalis Windy CP. Iya. Asal dari Skadau dan ini juga termasuk Pangeran Pantun. Oh. Ya, silakan Bruder. Bagaimana syarat-syarat untuk seorang menjadi topang itu sendiri? Ya, pertama memang kita mesti menjelaskan dulu topang itu apa ya, Pak. Ya. Jadi topang itu masa tahun orientasi panggilan yang dikhususkan bagi mereka yang punya ketertarikan untuk hidup membiara, secara khusus menjadi seorang pasionis. Nah, di dalam masa topang itu mereka lebih ditekankan untuk mengenal kehidupan membiara itu sendiri. Karena mungkin ketika mereka di luar sebelum masuk ke dalam biara, mereka melihat kehidupan pastor, melihat kehidupan para bruder itu hanya sekilas. Di balik mungkin kebanyakan melihat hanya sisi yang enak, sisi yang positifnya. Tapi dengan mengikuti masa topang ini mereka lebih mengenal bagaimana kehidupan kami. Iya, berarti sama seperti perkataan di awal tadi ya. Jadi kita pada kesempatan ini harus menguliti gitu ya. Atau melihat secara ke dalam lagi apa sih itu topang itu. Jadi silakan lanjutkan, Bruder. Jadi mereka itu mengikuti kegiatan di biara mulai dari pagi sampai malam. Lalu mengenal karakter kami orang biara seperti apa, terutama dalam kehidupan berkomunitas. Karena dengan mereka mengikuti topang itu, menjalani masa topang, mereka lebih tahu dan akhirnya nanti mereka juga bisa mengambil keputusan apakah cara hidup seperti kami itu dirasa cocok untuk mereka. Dan kalaupun mereka merasa bahwa tempat di biara itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka juga boleh untuk mengundurkan diri. Tapi harapannya ya mereka semakin mengenal dan bisa terus untuk lanjut. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan harian dengan catatan bahwa harapannya bahwa mereka akan menjadi pasionis ke depannya. Tapi sebelumnya, syarat untuk seseorang itu masuk menjadi topang itu kiranya bagaimana, Bruder? Persyaratan awalnya? Persyaratan awalnya ya sudah lulus SMA dan sederajat ataupun sudah kuliah
mereka mengajukan surat lamaran ke kongregasi Pasionis untuk diterima sebagai topang. Tentu syarat-syarat yang lain seperti surat baptis, apa sudah komuni pertama itu umum ya. Tapi yang pertama-tama itu tadi bahwa sudah tamat SMA dan punya kemauan atau keinginan untuk menjadi seorang biarawan Pasionis. Iya, tentu selain tamat SMA atau sederajatnya itu juga mungkin ada persyaratan lain ya, seperti misalnya harus sehat jasmani dan rohani, dan itu harus dilihat dari atau dibuktikan dengan surat keterangan dokter ya. Bagaimana dokter? Karena di biara hidup berkomunitas, jadi memang untuk calon itu tidak diterima apabila mengidap penyakit-penyakit menular seperti TBC, hepatitis, dan itu dibuktikan juga dengan hasil tes kesehatan yang ditandatangani oleh petugas kesehatan yang kita tunjuk atau yang kita percayai begitu. Iya, jadi selain kita sudah tamat SMA atau tingkat pendidikan sederajatnya, juga harus dibuktikan juga dengan seseorang itu sehat atau sebaliknya. Dan itu kesehatan itu dibuktikan dengan adanya surat dokter atau surat dari petugas medis lainnya gitu kan. Nah, selain sehat secara fisik dan juga itu, bagaimana dalam kehidupan harian, kapan lama periode untuk menjadi topang itu, dan setelah topang itu tingkatan selanjutnya itu bagaimana? Ya. Menjalani masa topang itu selama 10 bulan. Jadi setelah nanti mereka melewati masa topang dan juga setelah dinilai kelayakan apakah mereka boleh lanjut atau tidak, dan juga kemauan mereka untuk melanjutkan atau tidak, nanti mereka akan melanjutkan ke jenjang berikutnya di postulat. Nanti postulat kita tuh di Malang. Nah, selain menjalankan kegiatan-kegiatan harian, Bruder ya, tentu ada hal-hal lain yang memang lebih urgen atau lebih penting gitu yang didapatkan seorang topang dalam masa pendampingan atau masa pendidikan di jenjang topang itu sendiri. Kira-kira hal-hal itu atau bidang apa saja yang diberikan ketika seorang itu dalam masa topang itu sendiri? Ya, dalam masa topang kita lebih menekankan yang pertama itu kehidupan dalam hal doa, memperkenalkan cara hidup membiara terutama rutinitas dalam kegiatan membiara itu kita perkenalkan, dan otomatis memang lebih banyak ke bagian doanya. Lalu kemudian juga studi juga sangat ditekankan karena topang ada belajar, ada jam studi mereka yang dibimbing oleh para pastor yang ada di biara. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Latin, lalu juga pendalaman kitab suci, liturgi praktis, hal-hal yang memang berkaitan untuk mereka nanti dapat melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Iya, tentunya untuk menjadi seorang pastor atau bruder, jadi ada masa-masa yang harus dilewati, dan itu tidak bisa diloncat begitu saja tanpa harus ada mengikuti prosedur yang sudah diatur demikian rupa. Nah, dalam masa pendampingan selama di topang itu juga dikatakan oleh bruder tadi bahwa selain kehidupan rohani juga kehidupan intelektual ditekankan. Jadi ya ibarat seekor burung gitu ya. Jadi hanya kalau sayap kirinya yang aktif, lantas sayap kanannya ini macet, jadi tidak bisa terbang. Jadi harusnya itu ada balance gitu ya, keseimbangan. Jadi bagi teman-teman kaum muda, pas vlog Kema itu menjadi suatu wawasan yang baru atau suatu pengalaman yang baru bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita bersama kita di Pasionis. Silakan untuk langsung diputuskan dengan baik, dengan tahu, dengan mau, sadar tanpa ada paksaan. Nanti juga pas vlog langsung lihat di link di bawah ini, nanti kita akan sertakan alamat untuk bagaimana kita mau menulis lamarannya itu ya. Nah, jadi nanti silakan lihat di link di bawah ini. Lalu selain itu, selain kesehatan, bidang-bidang kerohanian, nah tentu kaum muda juga, sebagai kaum muda ini kan tidak gampang untuk menjalankan hal-hal yang rutinitasnya yang terlalu kaku seperti itu, yang rohani terus, jadi membuat orang seperti terkekang gitu kan. Nah, ada hal-hal lain yang kiranya membuat rasanya begitu senang menjalani masa sebagai topang gitu kan. Nah, silakan bruder.
jelas sekali kalau harus mengikuti aturan yang ada, yang sudah disebutkan tadi pasti sangat membosankan. Tetapi kehidupan membiara itu kami punya dinamika. Dan Topang juga mengikuti dinamika itu. Ada waktu berdoa, ada waktu studi, tapi ada juga waktu rekreasi. Untuk rekreasi. Iya. Ada olahraga, nonton TV, main catur, lalu juga jalan-jalan, memberi pelayanan ke stasi-stasi, mengikuti pastor atau bruder, dan itu menjadi hiburan tersendiri bagi para Topang. Jadi tentu teman-teman pas vlog lovers, jadi semuanya itu dijalankan dengan enjoy dan begitu sukacita, sehingga kita lihat wajah bruder ini wajah-wajah yang penuh sukacita gitu ya. Wow. Makanya pakai hitam, siapa takut. Iya, pakai hitam, jadi kita pakai hitam nih. Soalnya ketombean kita. Ada bukan hitam ketombean ya, tapi hitamnya pasionis banget gitu. Jadi sebagai kaum muda kita harus mengabdikan diri seutuhnya. Jadi tidak boleh takut, apalagi pakai hitam siapa takut gitu kan. Bukan karena ketombean, tapi karena kita mau melayani Tuhan gitu kan. Lewat menjadi pasionis baik bruder maupun pastor gitu kan. Jadi kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk pelayanan gitu. Nah, dalam keseharian hidup kita, jadi tidak seperti ini, tidak hanya yang dikatakan tadi bahwa rohani terus gitu, orang membuat jadi jenuh gitu kan. Ternyata di sisi lain juga Bruder tadi sudah mengatakan bahwa selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang kiranya membuat seseorang atau seorang Topang itu menjadi bersemangat lewat perjumpaan dengan umat dalam mengikuti kegiatan torne bersama pastor atau bruder, atau misalnya juga olahraga. Jadi banyak juga Topang yang mempunyai pemain-pemain idola gitu kan, seperti Messi dan sebagainya, Barcelona lah gitu kan. Jadi itu salah satu bagian lah dari mencari pendukung itu pastornya. Jadi kita lanjut bruder. Pas vlog lovers tentu merasa senang dan bangga dengan hadirnya Bruder Windy ini, dan juga bukan hanya bangga, tidak hanya berhenti di situ, tapi dalam perjumpaan ini Bruder Windy juga mau menyampaikan apa sih harapan-harapan atau pesan bagi kaum muda yang menonton pas vlog Kema ini, mungkin harapan-harapan atau pesan bagi kaum muda gitulah. Oke, bagi kaum muda yang mungkin mengikuti vlognya hari ini, vlognya Pastor Tony, kalau kalian merasa punya panggilan, jangan takut untuk menanggapinya, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk merasakannya. Karena apa? Orang bilang nggak tahu kalau rasa cabai itu pedas kalau kita nggak makan. Iya. Jadi kalian juga tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya hidup membiara kalau kalian juga tidak pernah untuk merasakannya, mengalaminya, masuk ke dalamnya atau mengalaminya sendiri. Luar biasa. Jadi prinsipnya cuma begini, kalau saya, Pastor Tony, mampu sampai hari ini, kalian juga pasti bisa. Dan itu menandakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang kita hidupi. Ada sesuatu yang luar biasa. Yaitu sengsara Yesus Kristus ya. Jadi kita pasionis ini pakai hitam yang mewartakan sengsara Yesus Kristus kan? Iya. Jadi we preach Christ crucified. Wow, ini bahasa Jopo nih. Kita mewartakan Kristus yang tersalib sebagai pasionis ya. Jadi kita mengenakan jubah hitam, menandakan bahwa kita sedang berkabung, dan juga kita mewartakan misteri yang luar biasa dalam kehidupan iman Katolik, yaitu misteri Paskah itu sendiri. Sehingga bukan menjadi suatu alasan untuk takut menjawab panggilan Tuhan, tetapi memang kita berani untuk menjalani dalam tugas pelayanan sehari-hari. Terima kasih banyak Bruder Windy yang luar biasa ganteng, pakai hitam, siapa takut, Jesus Spipasio. Jadi terima kasih, Tuhan memberkati kepada Pas Vlog Lovers semuanya. Semoga dengan perjumpaan pada kesempatan ini bersama Bruder Windy, ya kaum muda yang menonton channel ini menjadi semangat untuk menjawab panggilan Tuhan. Dan juga orang tua yang menonton, jangan mendoakan anak tetangga ya kata. Benar itu. Jangan harus mendoakan anaknya sendiri supaya anaknya sendiri itu menjadi pastor, menjadi suster, menjadi bruder gitu kan. Jangan hanya mendoakan supaya anak tetangga jadi pastor karena anak saya hanya satu-satunya Tuhan. Jadi jangan panggil gitu kan. Jadi ya kita semua enjoy untuk mengikuti jalan panggilan Tuhan. Tuhan memberkati dan sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Terima kasih.